Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Pak Marta. Bu Diana, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu Diana. Oh, baiklah Pak. Apa yang mau Pak Marta bicarakan? Begini Bu Diana, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 70% saja di kelas Bu Diana. Oh, jadi menurut Pak Marta, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini, Pak? Yang saya harapkan tentunya solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu Diana. Oh, baiklah Pak. Menurut Pak Marta, apa hal yang dapat membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang telah Bapak ajarkan bersama Bapak di sekolah? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu Diana, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran yang saya sepertinya sedikit membosankan yang saya ajarkan. Yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Diana. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak supaya antusias dalam mengikuti pembelajaran yang telah Bapak berikan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik tentunya, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat tuh dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Bapak tersebut? Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat kepada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembelajaran itu harus adanya ice breaking ataupun berupa games supaya pembelajaran lebih menarik di saat kita mengajarkan pembelajaran. Lalu, Pak, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurangnya antusias dalam pengumpulan tugas pada anak Bapak tersebut? Ya, berkemungkinan barangkali karena tugas saya terlalu banyak Bu Diana dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar seperti apa saja yang Bapak pakai di kelas? Seperti itu, Pak. Ya, sebelumnya saya biasanya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan biasanya Bu Diana. Adakah sumber buku belajar selain dari perpustakaan yang Bapak gunakan gitu? Kalau saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, menayangkan PPT, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, seperti misalnya penggunaan aplikasi Canva Bu Diana. Nah, betul sekali tuh Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan di sekolah. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini di sekolah Bapak? Rencana saya yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan tentunya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, menayangkan PPT, dan penggunaan aplikasi Canva. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak
tentunya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran, yaitunya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Oh, kalau begitu bagus sekali tuh Pak Marta, rencana yang Bapak buat. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana yang telah Bapak rencanakan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar semuanya pada murid-murid saya, Bu Diana. Oh, wah, bagus sekali tuh Bapak. Saya sangat mendukung rencana yang Bapak yang telah Bapak rencanakan tersebut. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Bu Diana atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Diana. Ya Kalau Pak. begitu saya permisi dulu Bu Diana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Pak Marta. Senang sekali saya bisa membantu Bapak. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi lagi untuk kedepannya. Nah, begitu Pak. Baik Bu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja lagi Bu Diana untuk permasalahan kita yang kedua. Berarti di sini Bu Diana sebagai koci lagi. Ya, baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marta, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Diana. Hari ini alhamdulillah kabar saya baik Bu. Dan bagaimana dengan Bu Diana sendiri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Ya sama-sama Bu. Amin ya rabbal alamin. Oh begini Pak, saya mengalami permasalahan di sekolah saya. Oh dan saya juga ingin curhat nih sama Bapak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Ya boleh silakan. Apa yang ingin Bu Diana sampaikan? Oh begini Pak, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya di sekolah. Kenapa ya anak didik saya di sekolah masih tidak ada yang mau mengikuti praktek sholat berjamaah setiap hari Jumatnya di sekolah. Padahal Pak, kegiatan praktek sholat berjemaah tersebut setiap hari Jumat dilakukan di sekolah saya Pak, setiap pagi. Begitu Pak. Sekarang coba Ibu Diana ceritakan apa yang Ibu alami dan rasakan saat ini. Curhat nih ceritanya Pak. Begini Pak, saya mempunyai masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral pada anak usia dini. Contohnya di sini Pak, adanya anak saya di sekolah yang malas mempraktekkan sholat berjemaah setiap hari Jumatnya Pak. Di mana ketika saat saya bertanya, adakah anak-anak ibu yang pernah melakukan sholat berjemaah di rumah? Atau pernahkah anak ibu mempraktekkan sholat di rumah?
Kemudian anak-anak tersebut menjawab seperti ini, Pak. Tidak pernah, Bu. Karena mereka masih kecil dan tidak pernah diajak orang tuanya untuk sholat berjamaah. Jadi anak-anak alasannya seperti itu, Pak. Kenapa anak ibu nggak pernah sholat? Oh iya, Bu, karena saya masih kecil. Kata orang tua mengganggu, Pak, untuk sholat berjamaah di rumah. Kadang-kadang karena dia punya adik, Pak, jadi pas maghrib atau sholat waktu jam-jam lain, disuruh ngasuh adiknya, Pak. Dan ketika itu, Iya, ada apa Bu Diana? Mikrofonnya mati Bu Diana. Silakan Bu Diana. ya, begini, Pak, saya mempunyai masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral anak usia dini, Pak. Contohnya, adanya anak yang malas melaksanakan praktek sholat berjamaah di sekolah yang biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat di sekolah saya, Pak. Di mana ketika saya bertanya pada anak-anak tersebut, adakah anak-anak ibu yang pernah melakukan sholat berjamaah di rumah? Atau pernahkah anak-anak ibu mempraktekkan sholat berjamaah di rumah? Kemudian anak saya menjawab seperti ini, Pak. Tidak pernah, Bu. Kami juga bertanya, kenapa tidak pernah sholat berjamaah di rumah, sayang? Karena tidak diajak orang tua. Kadang-kadang bagi anak-anak yang punya, kadang-kadang anak yang punya adik kecil, Pak, malahan anaknya disuruh menjaga adiknya karena mama sama papanya sholat, jadi anak disuruh ngasuh, Pak. Oke Bu Diana, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu Diana hadapi, yaitu ada anak yang tidak mau melakukan praktik sholat berjamaah. Jadi ini permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu Diana tentang nilai agama dan moral. Kayaknya begitu Bu Diana. Iya, Pak. Padahal menurut saya ya, Pak, sholat itu penting ditanamkan pada anak sejak usia dini, Pak. Dari permasalahan yang Ibu Diana hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu Diana lakukan? Kayaknya, Pak, saya akan melakukan perbaikan dan proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itulah, Pak, yang akan saya rencanakan. Benar sekali Bu Diana. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik agar anak tersebut mau melakukan praktek sholat dan juga dukungan dari orang tua tentang program pembelajaran tentang sholat, kira-kira bagaimana dengan pendapat Ibu? Jadi, Pak, kalau menurut saya, untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu, lebih baik mungkin kita mulai dengan mengajarkan anak tersebut dengan praktek berwudu, gerakan sholat, dan bacaan sholat. Di sekolah pun, Pak, juga memprogramkan kegiatan sholat berjamaah 1 kali dalam 1 minggu, yang biasanya kami melaksanakannya setiap hari Jumat pagi. Dan untuk orang tua yang tidak mau mengajak anaknya yang ikut serta dalam sholat berjamaah tersebut, sebaiknya kita mengadakan kegiatan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang ahli dalam bidang agama. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Di mana kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu sangat penting sekali bagi kita umat muslimin, Pak. Begitu. Jadi Ibu Diana pengennya anak ini mau sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim tentunya untuk sholat dan mengajak anaknya untuk ikut sholat berjamaah. Begitu ya Bu Diana? Iya, benar, Pak.
Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Bagaimana Bu Diana menanggapi persoalan ini, Bu Diana? Oh, mungkin saya akan mengajak orang tua untuk merefleksikan dan berbicara perlahan-lahan dengan orang tua tersebut, Pak. Dan kita sebagai guru tentunya kita akan memberi pemahaman kepada orang tuanya. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Diana. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita pada sore ini, Bu Diana, kira-kira? Silakan mikrofonnya, Bu Diana. Ya Allah. Saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak. Itu tidak cukup, seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran kepada anak. Jadi itu yang lebih baik sekali menurut saya, Pak. Apa dukungan yang Ibu Diana butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Yang saya butuhkan sekali yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan berkolaborasi ini, pasti kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Bagus sekali, Bu Diana. Kita harus berkolaborasi tentunya dengan baik biar semua permasalahan ini bisa menjadi ringan. Tentunya begitu ya, Bu Diana. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Bu Diana. Pengen mendengar ceritanya kalau nanti sudah Ibu Diana sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan ya Ibu Diana akan melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan, Pak. Minggu depan ya, Bu Diana. Saya tunggu hasilnya nanti setelah Ibu Diana mencoba seperti yang Ibu sampaikan tadi dengan melakukan praktek sholat berjamaah, tentunya di sekolah dan kegiatan apa namanya tadi itu kegiatan parenting ya, Bu Diana. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Marta. Hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah saya pada saat sekarang ini, Pak. Dan terima kasih banyak, Pak, atas obrolannya sore ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya. Ya, sama-sama Bu Diana. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marta.